Kita masih lemah melindungi data pribadi kita. Yang menggunakan data retina. Kalau satu hari bank bilang itu uang sudah diambil sama mistress saya atau pacar saya ngubernya gimana, Pak? Yang saya hormati Bapak Joshua Sitompul, SHMM PhD, Kepala Divisi Hukum Indonesia, Cyber Law Community, ICLC. Kita masih lemah melindungi data pribadi kita, ya, sehingga menjadi sasaran empuk bagi katakanlah kelompok-kelompok atau komplotan penjahat cyber tadi ini. Oleh karena itu saya hanya ingin mendalami ini, ya, terkait keamanan nasional. Karena apapun ceritanya, dalam pandangan pribadi saya, data pribadi ini erat kaitannya dengan keamanan nasional. Karena data pribadi ini kan bukan hanya soal nama. Jadi betul Bu Sari bahwa memang selama ini yang kita ketahui itu cyber itu hanya judol. Dinamika yang terjadi kemarin terakhir masalah kasus WorldCoin dan WorldID yang menggunakan data retina pengguna dan didaftarkan ke database mereka, akhirnya mendapatkan semacam koin atau nominal, ada yang 300.000, ada yang 800.000. Kecurigaan yang terjadi di kita adalah mereka mengumpulkan data pribadi masyarakat yang katanya mereka tidak di backup di cloud, tetapi otomatis hilang ketika mendaftar. Tapi kan kecurigaannya kenapa ada nominal di sini. Retina itu kan sama kayak sidik jari. Saya dengan Pak Hasbi pasti retina dan sidik jarinya pasti berbeda. Itu adalah hal positif ketika dilakukan dengan tujuan hukum yang baik. Tapi di satu sisi ketika pengumpulan data ini dilakukan oleh pihak luar, terjadilah bahwa kecurigaan bahwa ini pencurian data pribadi. Nama saya Rusdi Kirana, Pak Joshua. Background saya pengusaha. Handphone aja hanya WA saya tahunya. Nah, sementara uang saya banyak, Pak, karena saya pengusaha. Sombong. Saya taruhnya di bank, Pak. Jadi saya bergantung sama bank tersebut. Kalau satu hari bank bilang itu uang sudah diambil sama mistress saya atau pacar saya ngubernya gimana, Pak? Sementara kita sering dengar uangnya di hack. Sekarang kalau saya terima telepon nggak ada namanya, saya takut bukanya, Pak. Padahal mungkin itu dari saudara saya. Kalau saya buka takutnya nanti undangan pernikahan. Kita download. Diambil semua kita data kita. Bagaimana, Pak? Kira-kira Bapak bantu kami bisa mengusulkan kepada pemerintah atau kami bisa membantu membuat undang-undang proteksi kami, Pak. Kita terima kasih dengan Bapak punya penyampaian cybernetik, cyberspace, Antarika, enggak, itu cukup, Pak. Kita hanya mau bagaimana kita melindungi diri. Ketika kita bicara teritorial cyberspace tadi, kan itu juga berbicara tentang platform digital. Banyak platform digital yang berbasis di Indonesia. Tentunya kalau mereka melakukan kesalahan, kita gampang kejarnya. Tetapi apabila platform digital itu berbasis di luar Indonesia, di mana bukan di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, itu bagaimana kita harus menyikapinya. Dan juga bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang objek pajak. Caranya bagaimana? Ya kita perlu melihat secara komprehensif Undang-Undang ITE, dan tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya KUHP kita itu sudah memperluas banyak hal. Barang itu sudah didefinisikan di dalamnya bergerak, tidak bergerak termasuk data komputer. Jadi kalau seandainya ada tindak pidana perusakan barang, berarti perusakan terhadap data komputer. Atau misalnya mengimport barang atau menyelundupkan barang, berarti termasuk di dalamnya software gitu.